Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahauddin S.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub dan teman-teman kelas PAIA yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Syarifatul Ulia dan teman saya Yunita Indriani Dewi akan mempresentasikan sebuah makalah mata kuliah Bahsul Kutub yang berjudul Perencanaan Pendidikan yang termuat dalam hadis Bukhari nomor 6195. Jadi kali ini saya yang akan memimpin menjadi moderator pada malam sore hari ini karena terbentang ada jarak di antara saya dan Mbak Yunita. Nah, makanya kita nggak bisa bareng-bareng presentasinya. Nah, di sini langsung ya kita akan membahas daftar isi terlebih dahulu. Di dalam PPT ini dijelaskan bahwa nanti akan ada 4 garis besar yang akan kita bahas. Yang pertama ada kritik historis atau sanad, itu nanti berisi sanad hadis dan biografi perawinya. Yang kedua ada kritik editis, itu terdapat beberapa kajian seperti kajian linguistik, kajian tematis komprehensif, kajian konfirmatif, analisis realitas historis, dan analisis generalisasi. Yang ketiga ada kritik praksis atau hikmah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi langsung aja ke latar belakang. Niat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab an-niyatu yang merupakan bentuk jamak dari niyah. Secara etimologi, niat berarti al-qasdu yang bermakna maksud. Niat juga berarti al-azm, yaitu keinginan yang kuat. Nah, secara terminologi, niat dapat diartikan sebagai keinginan atau usaha untuk melakukan perbuatan baik demi mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat itu memiliki cakupan yang sangat luas. Bisa tentang ibadah, muamalah maupun tarbiyah pendidikan. Karena kita sebagai berkonsentrasinya di pendidikan, maka kali ini kita akan membahas tentang niat seseorang dalam pendidikan atau tholabul ilmi. Nah, dalam berniat itu mustahil bagi seseorang untuk ketika niatnya tidak sungguh-sungguh, itu mustahil untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan banyak sekali Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang niat itu sendiri. Namun di sini penulis kami mencoba memaparkan salah satu hadis, yaitu hadis dari Al-Bukhari tadi itu sendiri. Nah, langsung saja ke kritik sanadnya. Di sini ada hadis yang bisa kita lihat. Mohon maaf sebelumnya karena ini perbedaan Word di HP dan laptop, makanya tulisannya agak berbeda ya. Ini bisa saya bacakan atau dibaca sendiri juga boleh biar menyingkat waktu. Ini ada sanad hadisnya. Sanad hadis di sini ada Umar bin Khattab, Al-Aqmah bin Waqqas Al-Laitsi, Muhammad bin Ibrahim Al-Tami, Muhammad Ibrahim bin Al-Haris, Yahya bin Sa'ad Al-Ansori, Sufyan Malik, Abdullah bin Maslamah bin Maslamah, Yahya bin Qaza'ah, Humaydi Abdullah bin Zubair, dan Bukhari atau Muhammad bin Ismail. Nah, ini ada kajian linguistik selanjutnya. Ini kajian linguistiknya agak tercecer ketika di PPT karena ini saya tadi kopas dari Word-nya. Namun kita bisa lihat di Word. Sebentar. Nah,
Kita lihat di Word. Ini ke kajian linguistiknya. Nah, kajian linguistiknya akan dibahas oleh Mbak Yunita. Ini ada, silahkan didengarkan. Kritik editis. Yang pertama ada kajian linguistik. Kalimat innama dalam ilmu balaghah itu disebut dengan al-hasr atau pembatasan. Dalam redaksi selanjutnya, al-hasr merupakan uslub qasr, yakni pembahasan dari ilmu ma'ani. Al-qasr secara bahasa merupakan al-habsu yang artinya menahan. Tapi secara istilah al-qasr itu adalah takhsisun syai' bi syai'in bi tariqin makhsusin, yang artinya mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain menggunakan metode-metode khusus. Lalu al-qasr juga mempunyai beberapa alat. Salah satu tandanya yaitu nafi dan istisna. Contoh pada kalimat la ilaha illallah atau wa Muhammadun illa rasul. Jadi ada manafi dengan illah pada kalimat wa Muhammadun illa rasul, itu sudah mempunyai uslub qasr yang berarti taksis atau mengkhususkan, dan mempunyai makna taukid yang berarti penguatan. Yang kedua, menggunakan lafal innama seperti pada ayat innama yatadzakkaru ulul albab. Innama ini merupakan qasr atau pengkhususan. Jadi apapun itu kalau ada innama itu berarti pengkhususan. Seperti pada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, merupakan bahwa segala sesuatu itu harus dengan niat dan mempunyai taukid yang benar-benar harus dilakukan, dibarengi dengan niat. Karena jika tidak dibarengi dengan niat, maka tidak akan mendapatkan pahala atau tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Yang ketiga, ada atof bila ba'dal isbat. Lanya ini sebagai penetapan. Contohnya, atuhon dorul la nafi'. Tuhan kui madoroti lan orang wai manfaat. Nah, di sini merupakan makna taukid atau penguatan. Yang keempat ada atof lakin aubal ba'dan nafi. Seperti pada contoh ma hasan qaidun bal syair. Tidak ada bagi Hasan itu pemimpin, melainkan dia seorang penyair. Kelima, ada takdimu ma haqqu ta'khir, mendahulukan apa yang seharusnya di belakang, seperti pada ayat inna ma'al usri yusra. Ini khobarnya didahulukan, yang artinya berarti taksis. Jadi jika dikaitkan dalam hadis itu, jadi niat itu memang benar-benar harus dilakukan, harus dibarengi. Jadi harus dibarengi atau dikuatkan dalam sebuah ibadah dan sebagainya. Yang terakhir ada musnad fi'al. Selanjutnya adalah kajian tematis komprehensif, juga yang akan dipaparkan oleh Mbak Yunita. Kajian konfirmatif. Kajian tematis komprehensif ini akan saya paparkan. Jadi bisa dilihat PPT-nya. Kajian tematis komprehensif ini memuat hadis-hadis yang mempunyai arti hampir sama dengan hadis Sahih Bukhari tadi. Nah, di sini saya tidak akan membacakan satu persatu, namun saya akan membacakan nama-nama hadisnya saja. Yang pertama ada hadis dari riwayat
Bukhari nomor 6439. Selanjutnya ada hadis riwayat Abu Dawud nomor 1882, hadis riwayat Bukhari nomor 52, hadis riwayat Ahmad nomor 163, dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4217, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3734, dan yang terakhir ada hadis Tirmizi nomor 1571. Selanjutnya adalah kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif di sini akan disampaikan Mbak Yunita. Mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa ayat 100, artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang sangat luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas menjelaskan tentang seorang laki-laki yang begitu banyak melakukan maksiat, lalu ia ingin bertaubat karena Allah, kemudian ia melakukan perjalanan yang jauh dan menuntut ilmu. Namun sayang, di perjalanan ia meninggal dunia, maka Allah mengampuni laki-laki tersebut karena niatnya yang lurus dalam berhijrah dan menuntut ilmu. Selain meluruskan niat, seseorang yang ingin menuntut ilmu agama hendaklah belajar kepada guru yang betul-betul memiliki kapasitas untuk mengajarkannya. Jadi, jangan terpaku pada satu guru saja, karena tidak semua bidang keilmuan dapat dibebankan kepada seorang guru. Selanjutnya adalah analisis realitas historis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis realitas historis atau asbabul wurud dari hadis ini. Jadi, hadis riwayat Bukhari ini merupakan awalnya ada pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Namun dia tidak niatnya bukan untuk berhijrah karena Allah, karena ia ingin mengincar wanita yang ingin dinikahinya pada saat itu pas ke Madinahnya. Kemudian maka dia itu ingin mengejar duniawi, mengejar harta dan cinta seorang wanita. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Id berkata, mereka meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berhijrah ke Mekah ke Madinah itu atas perintah Allah. Dengan hijrahnya itu dia tidak menghendaki keutamaan berhijrah. Nah, kemudian muncullah hadis ini sebagai bentuk teguran dari Rasulullah, karena Rasulullah tadi kan mendengar sahabatnya yang ikut berhijrah ke Madinah, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi hanya untuk mengejar cita dan harta, seperti itu. Kemudian untuk analisis generalisasi akan dipaparkan oleh Mbak Yunita. Analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya adalah perencanaan secara global. Tak terkecuali aktivitas pendidikan sebaiknya harus dimulai dengan perencanaan atau persiapan yang cukup. Tanpa adanya niat atau perencanaan, maka aktivitas seseorang tidak akan berhasil dan sia-sia. Begitu juga dalam perencanaan pendidikan, harus direncanakan dengan baik dan matang agar hasil yang dikeluarkan dapat memenuhi tujuan pendidikan. Karena pada dasarnya tujuan perencanaan pendidikan adalah sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dunia pendidikan dan juga sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan.
Pada hadis di atas berisikan sesuatu yang amat penting dalam Islam, yakni niat dan ikhlas. Berkata Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, hendaknya bagi setiap orang yang menyusun kitab agar mengawali kitabnya dengan hadis ini sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya. Hadis ini juga menegaskan betapa pentingnya keikhlasan niat, sebab keikhlasan merupakan syarat diterimanya amal sebagaimana yang telah diketahui. Nah, sudah jelas kan tentang pemaparan analisis generalisasi atau isi dari hadis yang kita bahas tadi dalam pandangan pendidikan. Nah, yang nomor 3 kita akan membahas tentang kritik praksis dan hikmahnya. Di sini dijelaskan bahwa niat itu sangat berpengaruh terhadap hukum suatu perbuatan. Dengan niat, apa yang kita lakukan itu dapat menjadi halal dan dapat juga menjadi haram. Karena pada hakikatnya niat itu seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Seperti hukum pada saat kita menuntut ilmu, apabila kita menuntut ilmu dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah, maka hukum menuntut ilmu adalah halal. Dan apabila kita menuntut ilmu itu hanya untuk mengejar duniawi atau untuk selain Allah, maka menuntut ilmu hukumnya haram. Nah, selanjutnya niat itu juga dapat berpengaruh dalam melatih keikhlasan kita dalam beribadah. Dan juga niat apabila kita pada saat menuntut ilmu itu kita niat semata-mata hanya karena Allah, kita akan mendapatkan efek atau dampak yang baik terhadap diri kita pula sendiri, sehingga niat dapat menjadi motivasi untuk kita dalam melakukan perbuatan itu tidak untuk orang lain, tapi semata-mata hanya karena Allah, terutama dalam menuntut ilmu, seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami ini, perencanaan pendidikan terutama niat itu penting, karena perencanaan pendidikan itu disusun menggunakan target, harapan, juga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sesuai hadis yang dipaparkan tadi, yaitu hadis Bukhari nomor 6195. Telah dijelaskan tentang sanad-sanadnya juga isi-isinya. Kalau makna hadis dengan Al-Quran itu berkaitan dengan kita mengambil dari ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Kalau asbabul wurudnya tadi ada laki-laki yang berhijrah ke Madinah, niatnya bukan untuk Allah tapi berniat untuk harta dan wanita. Nah, kemudian Rasulullah ketika mendengar, turunlah hadis ini sebagai bentuk teguran dari Rasulullah kepada sahabatnya itu untuk meluruskan niat berhijrah. Nah, kalau hikmahnya tadi kan kita sudah jelaskan bahwa sungguhnya perencanaan niat itu atau dalam kita menuntut ilmu itu seharusnya hanya semata-mata karena Allah, karena untuk masa yang niat itu penting sekali untuk kita, seperti itu. Dan sudah selesai penjelasan dari kami kelompok 2, saya dan Mbak Yunita selaku presentator hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dalam pembuatan makalah dan presentasi hari ini. Jangan lupa di-subscribe channel Arifal PAIA. Jangan lupa di-like dan di-komen. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan semoga apa yang kami aturkan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Saya dan Mbak Yunita mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana ini ya?